Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yafa, Arkan, Gaza, Haifah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa kajian sirah lagi, sirah nabawiyah untuk anak-anak. Ada nggak teman kalian yang ikut dengerin? Oh, kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Alhamdulillah. Sekarang insya Allah supaya kita semakin dekat dengan Rasul, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kita mencoba mengenal Rasulullah supaya tambah sayang, tambah cinta sama Rasulullah, ya. Arkan ya. Nah, kita akan membahas tentang betapa pemaafnya Rasulullah, ya. Kalau misalnya nih Haifah, ada orang yang menyakiti hati Haifah, berkata-kata yang buruk, misalnya, Haifah gitu, kamu kok tidak bagus PR-nya gitu, atau kamu kok ya bajunya seperti itu. Haifah kesel nggak? Ya, terus mau memaafkan dia nggak? Memaafkan? Nggak ada ganjalan di hatinya? Oh, hebat sekali ini. Wah, meneladani Rasul. Arkan suka ada teman yang nakal nggak? Suka jailin Arkan nggak? Oh, Arkan badannya besar ya, jadi nggak ada yang berani. Gaza ada nggak? Wah, ini semua teman-temannya baik-baik ini ya, Fa? Ada nggak orang yang bikin kesel ya, Fa? Enggak. Oh, Masya Allah. Sekarang kita dengar yuk kisah Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya ada ayat Qur'annya dulu. Didengarkan ya ayat Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 133. Ya ayat 134. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, lalu menahan amarah, ya, dan memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ternyata memang perintah Allah untuk menjadi orang yang pemaaf. Kadang-kadang kita sulit memaafkan orang lain, kenapa? Ingat terus, ada dendam. Oh, dia dulu pernah nyakitin aku gitu. Jadi kita sulit untuk memaafkan. Tapi Allah mengatakan orang yang bertakwa itu, orang yang disayang sama Allah itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Tidak marah, tidak nonjok, tidak keluar kata-kata jelek. Ya, menahan amarahnya. Kemudian memaafkan orang lain. Makanya ada hadis Nabi, la taqdob walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Oh, orang yang bisa menahan amarah, balasannya surga. Ya Fa pengen masuk surga gak? Iya. Masya Allah. Kadang-kadang nih kita minta maaf. Apa nih yang membuat kita gak mau minta maaf? Ayo minta maaf. Gak mau. Kenapa Arkan kalau misalnya ayo Arkan minta maaf, kadang-kadang Arkan gak mau. Kenapa? Karena merasa gak salah. Iya. Kadang-kadang gengsi, aku gak salah, kenapa aku harus minta maaf? Nah, ternyata memang tidak mudah menjadi orang yang pemaaf. Kita coba lihat yuk. Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabat untuk menjadi orang yang pemaaf. Jadi tidak pernah kemudian menyimpan kemarahan dalam waktu yang lama. Wah, orang ini pernah berbuat salah, lalu teringat terus. Nah, sekarang kita lihat pada kisah sahabat. Tapi sahabat ini karena diajari oleh Rasulullah sehingga dia mempunyai sifat pemaaf, ya. Kalian tahu Bilal nggak? Siapa dia? Bilal bin Rabah, muazin. Ya, muazin, orang yang tukang azan yang terkenal, suaranya merdu sekali. Lalu terompahnya sudah ada di surga. Rasul ketika Mi'raj, wah, terdengar suara bakiak ya, terompah. Itu terompahnya siapa? Terompah Bilal bin Rabah. Wah, orangnya masih di dunia, terompahnya sudah di surga. Jadi dia dijamin masuk surga. Kemudian kalian kenal dulu dia budaknya siapa? Umayyah bin Khalaf, ya. Lalu yang membebaskan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Haifah, ya. Nah,
Kalian kenal juga nggak Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi? Abu Dzar Al-Ghifari itu orang yang sangat sederhana, yang sangat zuhud, tidak suka pada hal-hal yang mewah, duniawi seperti itu. Jadi Bilal bin Rabah juga orang yang luar biasa, Abu Dzar Al-Ghifari orang biasa. Dua-duanya murid Rasulullah, dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya dididik oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian suatu saat dalam pertemuan, ya, rapat, perbincangan, Bilal bin Rabah mengeluarkan pendapat. Pendapatnya dianggap oleh Abu Dzar pendapat yang tidak bagus, itu pendapat yang tidak cukup bermutu. Sehingga keluar kata-kata yang buruk dari Abu Dzar. Dasar kamu anak perempuan hitam. Wah, Bilal langsung terkesiap. Dua hal yang berat. Pertama, rasis, menyebut warna kulit. Kedua, membawa-bawa ibu, orang tua. Jadi itu dua hal yang berat sekali. Karena dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang kulit hitam, bukan yang kulit putih. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ila qulubikum. Allah enggak lihat tampang luar, penampilan, Allah lihat hati. Karena sedih Bilal mengatakan, aku akan menemui Rasulullah untuk mengadukan hal ini. Jadi dia gak diem-diem terus langsung ngadu sama Rasul, tapi bilang ke Abu Dzar. Maka beliau berjalanlah ke rumah Rasulullah. Abu Dzar ikut. Ya, begitu sampai di depan Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatiku. Apakah engkau mau mendengarnya Rasulullah? Ya, aku mau mendengarnya. Kalau Rasul bilang, aku tidak mau dengar, kalian selesaikan sendiri. Bisa jadi kemudian Bilal tidak jadi cerita, ya. Tapi karena memang Rasulullah mengatakan, iya aku mau dengar, maka dia bercerita. Tadi dalam pertemuan aku mengeluarkan pendapat yang mungkin dinilai oleh Abu Dzar tidak bagus, ya, tidak bermutu. Tapi dia segera mengataiku, dasar kamu anak perempuan hitam, dasar kamu, kalau orang sekarang dasar negro kayak gitu, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mukanya berubah merah padam. Urat yang di sininya kelihatan menegang. Rasul kalau marah kelihatan di wajahnya. Hei Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat unsur jahiliyah. Wah, berkesiap Abu Dzar ketakutan. Rasulullah mengatakan dalam dirinya masih ada kejahiliahan, ya. Jadi sifat yang jauh dari Islam. Dia benar-benar ketakutan, dia benar-benar menyesal. Maka yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari adalah segera dia berbaring dan meletakkan pipinya di padang pasir yang panas, panas sekali, dan mengatakan, iya Bilal, injak pipiku ini. Pipi ini yang warnanya putih itu seolah-olah tidak layak itu, ya, tidak layak untuk disayang, tapi injak saja seperti itu, ya, injak pipiku ini. Bilal melihat betapa menyesalnya Abu Dzar Al-Ghifari, langsung terbit rasa kasih sayangnya, kasihannya. Maka dipeluklah Abu Dzar. Pipi ini lebih layak kucium dan tidak kuinjak. Masya Allah, semua sahabat terharu dan menangis. Baik sekali Bilal. Dan betapa Abu Dzar menyesal. Dan Rasulullah pun tersenyum dan tidak marah lagi. Bilal baik ya, pemaaf, diajari oleh Rasulullah. Abu Dzar baik ya, cepat menyesal, Rasulullah juga yang mengajar. Sekarang mau dengar lagi gak kisah sahabat yang kedua? Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini sahabat yang utama, orang yang paling dicintai Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika satu saat Rasul mengatakan orang yang bersedekah akan masuk surga lewat babu sedekah. Orang yang rajin sholat akan masuk surga lewat babu sholah, ya. Terus Abu Bakar bertanya, mungkin gak seseorang dipanggil dari 8 pintu surga? Mungkin, dan aku berharap engkaulah orangnya. Setiap malaikat di pintu, Abu Bakar masuk lewat sini, Abu Bakar masuk lewat sini. Wah, semuanya itu sahabat yang utama. Sahabat yang disebut As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj Rasulullah, ya.
Rasulullah pernah mengatakan imannya Abu Bakar itu kalau dibandingkan iman orang seluruh dunia masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini sahabat utama, membebaskan banyak budak. Nah, suatu saat beliau mengalami cobaan yang berat. Putri beliau siapa namanya tadi? Aisyah. Ibu Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah ketika beliau tertinggal tertinggal dari pasukan pada saat habis perang Bani Mustalik. Beliau ketinggalan karena mengambil kalungnya yang tertinggal habis buang hajat. Oh, tidak ada orang. Oh, mungkin disangka sudah ada di dalam sekedup. Di tandu itu udah berjalan. Pada saat Ummul Mukminin Aisyah ketakutan, lewat sahabat Sofwan bin Mu'attal yang ketinggalan juga. Ya Ummul Mukminin, silakan naik ontaku. Aku berjalan saja. Dan Sofwan berjalan di depan, ontanya di belakang. Tapi sampai di Madinah orang sudah mulai mencari di mana Ummul Mukminin Aisyah. Maka seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong bahwa ada apa Aisyah dengan Sofwan, seolah-olah mereka tidak baik, sengaja tertinggal seperti itu ya. Peristiwa itu sangat menyedihkan dan menyakitkan sampai Allah Subhanahu wa taala membela Ummul Mukminin Aisyah di surat An-Nur. Kenapa kalian tidak bersangka baik ketika mendengar berita itu bahwa mereka adalah orang yang soleh dan soleha? Seperti suatu saat Abu Darda bertanya pada Ummu Darda, menurut kamu mungkin gak Ummul Mukminin Aisyah berbuat kesalahan seperti itu? Sekarang aku bertanya padamu suamiku, mungkinkah aku berbuat hal yang tidak baik seperti itu? Tidak mungkin. Nah, apalagi Ummul Mukminin Aisyah, dia jauh lebih baik dari aku. Seperti itu ya. Nah, tetapi ada sahabat-sahabat yang kemudian terpengaruh dan ikut menyebarkan berita. Kalau sekarang pakai share gitu ya, WhatsApp, broadcast gitu, harus hati-hati. Nah, diantaranya kena hukuman adalah Hasan bin Sabit, ya, kemudian Mistah bin Usasah, Hamnah binti Jahsi. Lalu hukuman dikenakan kepada mereka dikenakan hukuman cambuk ya. Tetapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq selama ini menyantuni seluruh keluarga Mistah bin Usasah, diberi bantuan, dan ibunya menjadi khadimat yang membantu di rumah keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Karena marah, Abu Bakar kemudian mengatakan, kok sudah kami perlakukan dengan baik, sekarang dia ikut-ikutan menyebarkan berita yang buruk. Kalau begitu aku tidak akan mau membantu lagi. Aku tidak akan memberikan bantuan uang lagi kepada keluarga Mistah. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dalam surat An-Nur ayat 22. Ya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, ya. Tidak boleh orang yang punya kelebihan harta ya di antara kalian kemudian bersumpah tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabatnya yang miskin yang berhijrah di jalan Allah, pahlawan perang Badar. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kalian kan pasti suka kalau Allah mengampuni. Kalau kita gak memaafkan orang lain, padahal kita ya Allah ampuni aku, kita selalu minta ampun sama Allah. Allah mengampuni kita gak? Iya, Allah selalu baik, selalu mengampuni. Ya, masa kita gak memaafkan orang lain? Gitu ya. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wal ya'fu, hendaklah maafkan mereka. Wal yasfahu, berlapang dadalah, melupakan kesalahan. Jangan mendendam, jangan ada sisa-sisa kemarahan lalu bersumpah untuk tidak mau berbuat baik lagi. Jadi maafkan lalu hapuslah semua jejak-jejak kesalahan itu. Ada satu kisah sebagai penutup. Ini orang muslimah yang mencoba meneladani Rasulullah untuk menjadi orang pemaaf. Anaknya dibunuh oleh beberapa preman. Nah, salah satu preman sedang diadili, ya, karena dia membunuh anaknya. Nah, pada sidang itu kan keluarga korban boleh berpidato. Dan dia berpidato mengatakan, ajaran agama yang kami anut menyuruh saya memaafkanmu seperti itu. Tapi kamu harus berubah, ya.
dan saya mau membantu kamu. Jadi kamu memang adalah korban juga dari masyarakat yang materialistik. Jadi kamu harus mau bersedia saya bantu agar kamu tidak lagi menjadi pembunuh. Ya. Jadi agama mengajarkan aku memaafkanmu, dan anakku almarhum pasti juga mau memaafkanmu, dan dia ingin ibunya memaafkan. Kenapa kamu dulu tidak meminta uang saja dan tidak harus membunuh anakku, katanya ya. Tapi itu sudah terjadi, dan aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan hati yang damai kalau aku mendendam dan tidak memaafkanmu. Masya Allah, jadi terharu orang. Jadi anak-anak sayang, terus Muti tadi menyampaikan ya, Muti Sita menyampaikan bahwa ternyata orang-orang ini sahabat-sahabat Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan tadi kisah ibu ya di Amerika tadi adalah orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah pemaaf. Rasul, coba bayangkan, Rasul pernah disakiti oleh Abu Sofyan, Rasul pernah disakiti oleh sahabat-sahabat yang dulunya adalah kaum kafir. Tapi begitu mereka masuk Islam, Rasul tidak menendam. Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan. Maka kemudian para sahabat pun meniru Rasulullah. Itu aja anak-anak ya, kajian sirah kita kali ini, Sirah Nabawiyah untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.